lagi katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau Allah yang baik. Syukur bagimu Bapa, Allah yang perkasa. Satu-satunya penolong kami, satu-satunya pengharapan kami. Engkau luar biasa Tuhan, kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu, kami naikkan pujian kami. Ya Ralaba ya Labas. Haleluya. Yesus. Ya Ralaba ya Labo. Kirala ya Ralaba ya Si. Kirata Shana Rabalaba. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, Allah yang memelihara kami sempurna. Sampai detik ini kami melihat pertolongan-Mu Tuhan. Sampai detik ini kami melihat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Oh Rabakaya Rabaya Ralabas, Allah yang memperhatikan hidup kami. Oh Rabakarabaya Ralabaya Rabas, Shikira Labarabas. Haleluya. Kau baik. Haleluya. Yesus. Koralabarabaya Ralabas. Kuralabarabaya Ralabarabaya Shandarabakarabaya Rasi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Ralabarabaya Kurata Karabaya Rabaya Ralabaya Rabaya Shandarabarabaya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, bukti kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Engkau Tuhan. Ya Rabakarabaya Ralabaya Shadarabaraba. Haleluya. Yes. Koralabaya Shad. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Kiralabarabaya Shad. Kiralabarabaya Rabo. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Ku menyembah-Mu Yesus. Koralabaya Shadabo. Ya Radabaya Rabaya Labarabaya
Rabaya Shadada Barabaya Rabarabarabas Kiarabaya Rabarabakaya Rabaya Ralaya Shadada Yarakarabaya Rabaya Rabas Sikirata Karabaya Rabarabaya Shadara Karaya Rabayas Yaralaya Rabashadada Karabarabayas. Engkau yang kami banggakan Tuhan dalam hidup kami. Kami kuat sampai saat ini karena Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Menguatkan iman kami yang lemah Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Layak dipuji dan disembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari saya undang perlahan kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita mau angkat tangan kita untuk Tuhan Yesus pagi hari ini. Dan berkata, mari sama-sama katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar tenuh. Sekali lagi katakan, layak dipuji. Engkau layak kami puji, kami sembah Tuhan. Dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar tenuh. Sekali lagi katakan, layak dipuji dan disembah. Pujian. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar tenuh. Engkau layak. Sekali lagi katakan, namamu besar termulia. Amin. Engkau Allah yang mulia bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Yang percaya bersama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Berikan tos kiri kananmu, katakan, Yesusku luar biasa. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Amin. Haleluya. Jangan pernah
meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan cintanya Tuhan. Haleluya. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak apa saudara? Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Amin. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya pada Engkau yang tidak ragu. Katakan, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Dengan segenap hati tiada katakan, ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Saya boleh melihat tangan-tangan yang terangkat. Katakan, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Bagi siapa saudara? Bagi setiap orang yang percaya pada. Sekali lagi katakan, bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya. Amin. Haleluya. Jangan pernah ragu untuk mengikuti Tuhan. Tadi pujian berkata, badai menerpa, banyak goncangan, tetapi saudara yang beriman tetap berkata, aku tetap setia, tidak ragu lagi. Amin. Haleluya. Sebab Allah kita yang disembah itu Allah yang baik untuk saudara dan saya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
perlukan. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum saudara duduk, katakan sekali lagi, Yesusmu luar biasa. Amin. Haleluya. Yesus luar biasa. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum kita persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi yang indah ini, di mana kami Tuhan sudah memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Tibanya saatnya kami mau memberi ya Tuhan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan berkenan dipadamu Tuhan, dan boleh menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami mau belajar hidup kami karena percaya kepadamu Tuhan, bukan karena melihat, tetapi kami hidup karena percaya kepada firman-Mu Tuhan. Setia, pengharapanku
punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama dan angkat tangan bukakan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, oh, kemenangan. Dan sekali lagi katakan, ku terima sekarang, ku terima, katakan ku terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hari ini Tuhan pasti berkati kami. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau yang selalu menuntun jalan hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Sebab itu kami rindu Tuhan mendengar kembali nasihat firman Tuhan, supaya hidup kami ini berkenan selalu kepada Tuhan. Bersihkanlah kami Tuhan dengan firman-Mu. Kuatkan iman kami, hiburkan kami yang mungkin dalam kondisi yang sedang susah. Kami percaya hari ini pertolongan-Mu akan nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi setiap telinga dan hati kami semua di tempat ini. Biarlah kami memiliki hati yang baik, sehingga benih firman yang ditaburkan ini benar-benar tertanam dalam kehidupan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom ibu-ibu, apa kabar? Iya, saya lihat kok ada happy birthday tante. Puji Tuhan ya. Saya percaya ibu-ibu, waktu kita datang kepada Tuhan itu kita harus betul-betul memahami bahwa pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, saudara saya dengan ibu-ibu harus siap untuk diberkati. Amin. Nah, kata diberkati itu bukan hanya sekedar hal-hal yang kelihatannya enak secara daging.
Kadang-kadang ibu-ibu, berkat Tuhan itu adalah proses dan pembentukan dalam hidup kita. Kalau kita belajar firman dengan baik, maka tidak ada satupun yang kita lalui dalam perjalanan hidup kita yang tidak baik kalau Tuhan menyertai. Baik itu dalam keadaan suka maupun keadaan duka, kalau Tuhan menyertai kita, maka semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Saya mengucap syukur kalau saya ada ini karena anugerah Tuhan. Saya berterima kasih sama Tuhan buat kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih juga Tante, terima kasih seluruh pengurus wanita di tempat ini yang sudah kembali memberikan kepercayaan. Baik, ibu-ibu, hari ini apa yang Tuhan simpan di hati saya? Pesan firman Tuhan adalah dua kata yang seringkali cuma satu yang kita senang. Tapi yang satu itu rasanya itu bukan dari Tuhan. Ya, saya akan bicara tentang sukacita dan dukacita. Coba sekali lagi katakan apa, Bu? Sukacita dan dukacita. Kenapa ini sangat penting? Saya waktu mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, kalau gereja Tuhan tidak paham tentang hal ini, kita tuh seringkali jadi penggosip atau penilai atau penghakim sesama kita yang seringkali salah kaprah. Ada anak Tuhan kalau lihat, iku loh hidupnya ibu itu, kok susah ya? Pasti dia itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ada statement atau pengertian anak-anak Tuhan bahwa kalau hidup berkenan itu pasti semuanya beres. Pasti semuanya aman-aman saja. Maaf ya Bu, kita harus memahami firman dengan benar. Amin. Nah, di mana kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat kita paham bahwa baik itu sukacita maupun dukacita, kalau itu ada dalam kehendaknya Tuhan. Berarti Bu, dukacita itu kehendaknya Tuhan, Bu Vera. Ya, nanti kita coba lihat ya. Jadi ada sukacita, ada dukacita yang tetap itu ada di dalam kehendaknya Tuhan. Mari sama-sama kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kenapa sukacita dan dukacita ini perlu kita pelajari? Karena Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup kita, Bu, itu yang namanya jalan hidup itu selalu diwarnai 2 kondisi. Yaitu ada saatnya kita senang, ada saatnya kita susah. Jadi ibu-ibu harus memahami bagaimana supaya kita bisa menilai diri kita, atau kita bisa memawas diri terhadap kehidupan ini, supaya kita tetap ada di koridornya Tuhan. 2 Korintus pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Yang siap diberkati katakan amin. Mari simak baik-baik ya. Saya baca, ibu-ibu perhatikan dengan seksama. Namun sekarang aku bersukacita. Ini Rasul Paulus ini sedang memberikan penekanan bahwa dia sedang bersukacita. Tapi perhatikan, bukan karena kamu telah apa? Berdukacita, melainkan karena dukacitamu membuat apa, Bu? Kamu bertobat. Sebab dukacitamu itu, sama-sama baca 2-3, menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Perhatikan ayat 10. Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan apa, Bu? Pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Perhatikan ayat 11. Sebab perhatikanlah betapa justru dukacita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, katanya gitu ya, kejengkelan, ketakutan, kerinduan,
kegiatan apa yang dikerjakan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan, sama-sama kita baca 2-3, bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Oke Bu, ini saya kasih garis latar belakang dulu tentang ayat ini. Jadi perikop ini kalau ibu-ibu mempelajari dengan baik, Rasul Paulus sebenarnya sedang mengajar jemaat di kota Korintus. Nah, pengajaran yang sedang Rasul Paulus tanamkan adalah bahwa untuk menilai kehidupan ini, ibu berapa tahun sih hidup di dunia ini? Ya, waktu kita berulang tahun kita akan tahu berapa lama kita sudah ikut Tuhan. Nah, Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di kota Korintus itu seringkali salah kaprah, salah menilai tentang pekerjaan Tuhan, tentang karya Tuhan dalam hidup mereka. Sampai ada beberapa jemaat yang selalu menilai bahwa kalau dia dalam masalah, kalau dia dalam duka cita, kalau dia susah, kalau dia sakit, wah itu tandanya bahwa Tuhan tidak menyertai dia. Bahwa dia sedang ada di dalam sesuatu kondisi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Paulus melihat itu semua cukup kaget. Karena tidak seperti itu untuk menilai apakah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tidak bisa dinilai dari situasi, kondisi yang kita sedang hadapi. Sebab itu Rasul Paulus, kalau ibu-ibu lihat perikopnya ya, dari 2 Korintus pasal 7 mulai dari ayat 2. Itu sampai satu perikop itu bicara tentang sukacita sesudah duka cita. Artinya begini, tidak akan ada sukacita kalau kita tidak melalui duka cita. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita sedang ada dalam masa sulit, kita sedang ada di dalam proses hidup, lalu kita berkata, wah ini aku lagi gak bener nih. Nah, sebab itu Rasul Paulus memberikan penekanan. Nah, kalau ibu-ibu nanti pulang, ibu-ibu baca ulang satu perikop itu ya, supaya apa yang saya khotbahkan siang ini bisa betul-betul memberi ibu wawasan dan juga pengertian yang benar. Nah, saya berikan kesimpulan kepada ibu-ibu, ini adalah beberapa pengajaran tahapan yang bisa membuat kita paham. Ada 3 bagian besar kita bisa menilai apakah saya dengan ibu-ibu ada dalam kehendaknya Tuhan atau tidak. Jadi untuk kita menilai apakah Tuhan itu menyertai saya, apakah apa yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan, apakah hidup saya ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk memberikan satu keyakinan bahwa saya dengan ibu-ibu ada di tracknya Tuhan, ada di jalurnya Tuhan, maka ada beberapa hal yang Rasul Paulus dalam pengajarannya itu sangat menekankan, ini loh cirinya, jangan salah, jangan pakai kalau kamu seneng itu artinya kamu dalam kehendak Tuhan. Kalau kamu susah berarti Tuhan tidak berkehendak sama kamu. Kalau kamu senang berarti Tuhan menyertai. Kalau kamu menderita, kalau kamu banyak hutang, kamu hari ini sakit, kamu hari ini susah, berarti kamu ini enggak benar di hadapan Tuhan. Nah, jangan salah. Karena apa? Penilaian seperti ini biasanya dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi manusia. Hati-hati, hati-hati. Kalau ibu-ibu perhatikan Ayub, ya, iblis itu berjuang keras untuk menghancurkan iman Ayub. Nah, apa yang dilakukan oleh setan? Merusak atau membuat kondisi kehidupan Ayub itu sepertinya tidak berkenan kepada Tuhan dengan cara apa? Oh iya, Ayub sakit, udah sakit, anaknya meninggal, hartanya ludes habis. Apakah seperti itu? Nah, jadi ibu-ibu hari ini kita mau betul-betul membuka hati kita, ya. Mari kita belajar hidup lebih baik lagi. Amin. Ayo bilang kanan kiri dulu, semangat. Semangat ya. Jadi jangan ibu-ibu kalau dalam kondisi sulit,
Ibu-ibu langsung, kadang-kadang ada dua hal ya, apalagi kita ini wanita. Wanita ini suka banget kalau kumpul-kumpul itu menggosip. Ya, jadi kalau tahu enggak, itu si ibu itu loh, suaminya kecelakaan. Oh itu bangkrut. Oh jangan-jangan, nah itu nggak boleh. Ya, coba tolong bantu saya khotbah, bilang kanan kiri, tobat, tobat. Ya, nah tapi ibu-ibu bisa menilai nih. Itu juga untuk diri kita, untuk diri kita. Kadang-kadang waktu kita kecelakaan, waktu kita kecopetan, waktu toko kita ndak laris, terus kita bisa menilai, waduh Tuhan, ono opo ya Tuhan. Nah, itu juga tidak baik. Jangan suka berprasangka jahat terhadap Tuhan. Nah, sebab itu firman hari ini akan memerdekakan kita untuk kita menilai apakah diri kita berkenan kepada Tuhan atau orang lain berkenan kepada Tuhan apa enggak. Mari kita simak baik-baik. Yang pertama, ibu-ibu lihat di ayat yang kedua. Jadi ini adalah pengajaran Rasul Paulus dan dalam pengajarannya itu tersirat sesuatu yang cukup dalam. Tapi sebelum saya masuk ke langkah-langkahnya, ibu-ibu saya ingin dulu memperlihatkan kepada ibu-ibu apa itu arti sukacita dan dukacita. Ya, coba perhatikan dulu. Kata sukacita dalam bahasa asli ditulisnya kairo. Sama-sama dengan saya katakan kairo. Nah, kalau ibu pernah Holy Land ke Israel, ya itu kalau paket lengkap, ibu-ibu akan dibawa ke Mesir dulu. Nah, Mesir itu ya, nanti dari Mesir, nah itu ibu-ibu pokoknya akan melewati yang namanya singgah di kota Kairo. Nah, dulu saya bilang, Kairo, apa ini? Nah, kalau untuk orang-orang Israel, untuk bangsa Israel dalam bahasa Gerika, ternyata Kairo itu artinya adalah menyenangkan. Sama-sama dengan saya katakan apa? Menyenangkan. Jadi sukacita itu apa? Menyenangkan. Nah yang kedua adalah sejahtera. Sama-sama dengan saya katakan apa? Sejahtera. Jadi kata sukacita itu yo opo sih Bu Vera? Apa sukacita itu kita ngakak terus ketawa? Nah ya, kadang-kadang ibu bilang gini, oh saya supaya sukacita terus, tak lihat aja di TikTok sama Instagram yang lucu-lucu. Bukan begitu. Sukacita, kairo dalam Alkitab itu artinya menyenangkan. Menyenangkan ini bicara pada kondisi hati. Hati ibu itu harus tenang. Ya, kalau ndak tenang, tidak bisa ibu-ibu menikmati sukacita. Amin. Jadi hari ini kita belajar sukacita apa? Kondisi hati. Jadi ibu, biar ibu hari ini mungkin ya, ibu berkata, aduh kok banyak kesulitan. Tapi kalau hati ibu tenang, penuh ucapan syukur, itu tanda ibu sedang bersuka cita. Sukacita tidak dilihatkan dari ketawa, ngakak. Belum tentu. Orang ngakak bisa juga stres, gitu. Ya. Jadi sukacita itu kondisi hati. Lalu sukacita itu artinya apa? Sukacita itu juga sejahtera. Nah, kalau bilang sejahtera itu bicara tentang kondisi hidup kita yang dicukupkan. Itu sejahtera. Dan ingat ibu-ibu, ternyata Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan sukacita terhadap saya dengan ibu-ibu. Amin. Coba ibu-ibu lihat. Aku datang untuk memberi damai sejahtera. Nah kata damai sejahtera itu di dalamnya mengandung kata sukacita. Ada kesejahteraan, ada ketenangan, ada hati yang penuh dengan ucapan syukur. Jadi percayalah Bu, di dalam Tuhan itu bukan hanya buat hati ibu senang, tapi Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Itu sukacita. Nah, lalu dukacita itu apa? Ini hal yang akan kita alami pada waktu saya dengan ibu-ibu ada bersama dengan Tuhan. Nah, kata dukacita Bu itu ditulisnya adalah lupeo. Sama-sama dengan saya apa? Nah, lupeo, jangan lupao, jangan lupeo ya. Lupeo Bu itu artinya adalah tertekan atau berbeban berat. Maksudnya apa? Rodok susah.
ada sesuatu yang menekan. Saya enggak tahu ibu tadi datang ke sini. Ya, mungkin ibu pakai make up tebel, terus ibu senyum, shalom. Padahal tadi di rumah tuh ibu, ibu udah nangis, ibu udah, aduh Gusti gitu, pengen tuh jerit aja gitu ya. Sampai ketika semua menyembah cuma tetesan air mata, karena saking ibu tertekan. Ternyata kedua hal ini, baik itu hati yang senang, baik itu dalam kondisi kita dicukupkan, meskipun dalam tekanan, belum tentu bicara dalam tekanan itu Tuhan tidak ada di dekat kita. Jadi mari ibu-ibu, lalu bagaimana kita bisa menilai semuanya supaya kita itu paham, oh saya ada di dekat Tuhan. Maka yang pertama mari lihat ayat yang kedua. Ibu-ibu perhatikan di ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 7 ayat yang kedua. Jadi saya akan kupas semuanya itu di 2 Korintus pasal 7 ya. Mulai dari ayat 2 satu perikop itu. Di ayat 2 dikatakan begini. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Ini pengajaran Rasul Paulus, tapi di dalamnya tuh ada pengajaran yang cukup sangat-sangat penekanannya dalam. Bilang begini, kami tidak pernah, apa katanya Bu? Berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami apa? Rugikan. Dan tidak seorang pun yang kami cari untung. Jadi waktu Rasul Paulus akan membeberkan tentang seperti apakah sukacita dan duka cita hidup yang betul-betul ada dalam perkenanan Tuhan, maka yang pertama Rasul Paulus membongkar atau membuka pengajarannya dengan kata begini, tidak seorang pun kami rugikan, tidak seorang pun aku cari untung, aku tidak berbuat salah pada siapapun. Sebenarnya ini Paulus pengen ngasih tahu sama jemaat di Korintus. Kalau kita pengen tahu apakah saya ini berkenan kepada Tuhan apa enggak, maka yang pertama yang harus ada dalam diri kita, kalau ibu-ibu mau berkenan, ojo jahat sama orang. Amin. Nah, bilang kanan kiri, ojo jahat. Yes gitu toh. Simpel kan Bu? Sebenarnya pengajaran Rasul Paulus itu sangat-sangat sederhana. Cuman kadang dibuletin sama orang-orang nggak karu-karuan. Udah simpel. Ibu-ibu mau senang, mau susah, mau sedih, mau apapun. Kalau ibu nggak jahat, Tuhan menyertai ibu. Tapi meskipun ibu banyak duit, ibu terhormat, ibu terkenal di mana-mana. Tapi kalau ibu jahat, Tuhan di mana Bu? Jauh. Karena Tuhan itu tidak suka kejahatan. Coba ibu baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu selalu Tuhan itu menekankan, jangan kamu berbuat jahat. Saya percaya siang ini, firman ini akan memerdekakan ibu. Nanti ibu pulang, Tuhan itu deket ambe aku apa enggak? Aku lagi susah Tuhan, tolong aku. Coba ibu cek, ibu jahat nggak sama orang? Nah, siapa orang? Ibu di sini siapa yang suaminya orang? Siapa yang anak cucunya orang? Katakan amin. Itu orang. Jangan jahat. Amin. Yuk, saya percaya kalau sama orang terdekat saja jahat, ini udah patokan ibu. Kalau sama orang lain baik, maaf, itu munak. Itu lagi cari muka. Dan yang dengar katakan amin. Saya bilang gini, kalau kamu sama yang dekat, yang tinggal satu rumah, yang dimana orang itu waktu kamu sakit, kamu ditolong dia, bukan tetanggamu yang nolong. Waktu kamu ada masalah, ya mereka itulah yang ada bersama dengan kamu. Tapi kalau dengan orang-orang yang terdekat saja kita nggak bisa baik, kita jahat. Saya yakin sama orang yang di luar lebih parah. Kenapa? Karena sama orang yang di luar, kalau kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku lebih jahat. Kenapa sama orang luar bisa jadi baik? Kemungkinan besar karena tidak bergesekan.
Tapi kalau ibu di rumah, makanya Bu gini, ada satu kali seorang istri gitu ya, ibu-ibu yang masih muda gitu, konsultasi sama saya. Dia bilang gini, Bu Vera, kalau kita punya suami otoriter, kasar, gak perhatian, itu kira-kira menurut ibu, apakah saya ini sedang dalam kondisi yang bener nggak ya Bu? Aduh saya tuh pusing Bu, apa saya salah ya cari jodoh? Terus maksudnya apa? Mau tuker tambah gitu? Kan gak bisa. Saya bahkan selalu bilang sama para istri-istri yang mungkin punya suami yang tidak sempurna. Saya suka bilang gini, bersyukur. Loh, kok bisa bersyukur? Karena dengan suami yang tidak sempurna kita dibentuk oleh Tuhan. Amin. Saya bilang begini, kalau suami kita di rumah tuh ya kuasar gitu ya, mungkin otoriter, terus kita masih bisa untuk mendampingi dan setia. Nanti ketika ibu-ibu keluar, ketemu orang yang kasar, ketemu orang yang judes, ibu-ibu tenang. Udah biasa, di rumah udah lebih jahat gitu kan. Jadi sama orang, ketika itu apa yang terjadi, maka ibu bisa jadi pelaku firman, tidak membalas jahat dengan jahat. Jujur aja Bu, para istri-istri yang punya suami terlalu memanjakan, terlalu baik, biasanya maaf kualitasnya juga nggak terlalu kuat. Aduh, terus gimana Bu Vera? Jadi kita harus berdoa tuh supaya suami kita jahat? Ya enggak juga gitu ya. Cuma gini, coba belajar bersyukur. Karena begini, baik itu dalam kondisi baik maupun tidak, asal ibu tidak berbuat jahat, Tuhan menyertai kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Coba bilang kanan kiri, sadar. Jadi sudah tidak ada lagi di sini kalau sepertinya ibu punya anak itu, aduh anak puri, aduh cucu kuri, aduh gimana ya aku nih pusing. Gak usah pusing, bersyukur. Dengan kondisi mereka seperti itu melatih kita menjadi seorang ibu yang sabar. Seorang ibu yang berserah kepada Tuhan, cari Tuhan. Kalau ibu masih kuat nih anak, ibu masih pakai kekuatan ibu. Tapi kalau satu kali ibu bilang, aku gak kuat Tuhan. Nah tangan ibu terangkat. Tuhan aku gak kuat. Itu ibu. Baru ibu akan melihat kuasa Tuhan yang besar terjadi. Amin. Jadi mari Bu kita belajar. Rasul Paulus bilang gini, bukan dengan ngelihat kamu hidup senang atau susah untuk kita mendeteksi apakah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Bukan. Tapi dengan satu langkah, kita tidak boleh jadi orang jahat. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi Bu, bilang kanan kiri sambil ditatap. Biar ingat, ojo jahat gitu. Oke, yang kedua Bu, mari kita lihat. Yang kedua ini ada di ayatnya yang ke-6. Jadi ini memang Rasul Paulus itu kalau saya perhatikan adalah seorang rasul yang sangat pintar. Karena memang Rasul Paulus latar belakangnya dari orang kepercayaan sebuah pemerintahan. Orang-orang yang dipercaya oleh pemerintahan itu bukan orang-orang bodoh Bu. Pinter-pinter. Jadi pengajarannya Rasul Paulus yang dulunya namanya Saulus kan ya. Itu pengajarannya itu pinter gitu, disembunyikan sedemikian rupa. Kayak seperti benar-benar Tuhan juga memberi hikmat kepada Rasul Paulus itu, hikmat yang luar biasa. Jadi pengajaran ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang disertai oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu yang nyingkapin. Kalau Roh Kudus gak singkapin, itu Rasul Paulus pengajarannya itu sangat tersembunyi. Coba lihat ayat yang ke-6. Nah ini ayat 6. Tetapi Allah, perhatikan, yang menghiburkan apa katanya? Orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Jadi Paulus ini lagi kayaknya nih ngomongin orang gitu. Maksudnya ini Titus, puji Tuhan hadir. Tapi sebenarnya di balik itu semua Rasul Paulus ngasih tahu sama pengen buat jemaat di Korintus tuh paham. Seperti apakah orang-orang yang disertai Tuhan itu loh. Karena Rasul Paulus bilang begini, tetapi Allah, perhatikan Bu, tetapi siapa Bu? Allah. Ini Rasul Paulus lagi tekan ini, lihat, Allah yang menghiburkan.
Kalau Allah memberi penghiburan, itu udah otomatis orang itu disertai Tuhan. Nah, seperti apakah yang kedua? Orang yang disertai Tuhan bukan yang lagi senang atau susah, bukan yang lagi banyak duit atau tidak, bukan. Tapi orang yang disertai Tuhan itu yang rendah hati. Bilang kanan kiri. Yang kedua, ojo sombong. Itu toh, ojo sombong, Bu. Ya, sombong itu sahabatnya, sombong itu iri hati, dengki, dendam. Wah itu tuh, Bu. Itu satu tim yang solid itu. Itu kalau sepertinya orang sombong berteman dengan orang iri hati, berteman dengan orang pendendam. Wah itu jadi solid, itu beneran. Solid banget ya. Itu tidak bisa terpisahkan karena mereka sehati, sepakat gitu kan. Tapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya Bu ya, amin. Jadi hari ini kita menjadi wanita-wanita yang baik. Ya. Orang sombong itu cirinya sulit dikasih masukan. Sulit. Biasanya orang sombong itu juga sulit jadi tim. Jadi kalau sepertinya membentuk sebuah komunitas, orang sombong itu selalu banyak alasan. Wah aku ndak iso wes ini sebanyak alasannya. Orang yang rendah hati, dia itu dalam kondisi apapun, dia ndak pernah yang namanya berontak. Amin. Dia selalu belajar mengucap syukur. Coba tolong bilang kanan kiri, bilang didengerin. Ya, jangan sampai Bu. Saya jujur, ini kelihatannya simple, tapi ini sesuatu yang sangat penting. Tuhan tidak suka orang sombong. Peristiwa yang cukup membuat saya kaget, karena kita taunya surga itu tempat mulia, betul? Surga itu tidak mungkin ada kekacauan, betul? Tapi ibu tahu, Alkitab mencatat pada satu waktu ada seorang malaikat yang ingin menyamai Allah. Bayangkan, saya bisa ada apa itu di surga? Dan Allah menghukum kayak mencat itu ya. Apa enggak semua malaikat tuh nonton? Gitu kan? Karena apa? Karena yang dipecat orang gini, maaf ya Bu ya, yang benar nih, yang benar. Tapi saya lihat ada sih yang nggak seperti itu. Tapi yang benar tuh biasanya orang sombong itu harusnya punya sesuatu yang bisa disombongkan. Amin. Udah nggak punya apa-apa sombong, aduh nyeleneh itu. Ya, jadi orang sombong tuh harusnya seseorang yang mempunyai kapasitas atau sesuatu yang lebih. Nah ibu tahu, orang kalau dia punya kapasitas, dia punya sesuatu yang lebih, kan jadi sorotan banyak mata, betul? Semua malaikat-malaikat di surga pasti akan melihat, wow. Itu kalau saya pelajari tentang Lucifer, dikatakan bahwa tubuhnya itu penuh dengan alat-alat musik. Dia itu pemimpin seperti pemimpin paduan suara, itu di sekolah Alkitab. Ya, saya suka dengerin dosen-dosen itu ngajar. Wah, Lucifer itu memiliki kemampuan, mungkin suaranya yang terbaik. Dan dia itu bisa memimpin. Nah, masalahnya dia kan memimpin semua yang ada di surga untuk menyembah Allah. Terus dia mikir-mikir, kenapa cuma Allah yang disembah? Aku juga ya kepengen lah, kan aku juga pemimpin. Bu, di situ. Ketika kita memiliki sesuatu yang mungkin lebih baik dari teman kita di kanan, kiri, depan, belakang. Ingat, kalau ibu mau diperkenan oleh Tuhan, mau disertai oleh Tuhan, kita nggak boleh apa Bu? Sombong. Jangan merendahkan satu dengan yang lain. Saya satu kali ada jemaat dari Surabaya terus bilang gini, Bu Vera, gereja Bu Vera di mana? Oh Sidoarjo, saya bilang gitu. Terus gini, enggak, nanti anak saya kebetulan Sidoarjo, sekali-sekali saya pengen ini apa ketemu ibu, katanya. Di gerejanya ibu bisa ya?
Bisa Bu, tapi ibu mungkin harus tanya dulu karena saya juga jarang ada di gereja lokal. Saya bilang apalagi kalau hari Minggu saya pasti melayani di berbagai tempat lain. Oke Bu Vera. Nah si ibu ini akhirnya ketemu saya berapa bulan kemudian di Surabaya. Terus dia begini, Bu Vera saya sudah pernah ke rumahnya Bu Vera loh. Ke gerejanya Bu Vera. Oh iya Bu, aduh maaf saya pasti gak ada di tempat ya Bu ya. Iya, ibu tahu enggak yang ngomongin ibu katanya. Itu waktu saya bilang begini, mau cari siapa? Ibu Vera, pendeta, yang pendeta itu, yang kecil itu ya. Katanya. Iya, gitu. Oh iya, itu pendeta api. Puji Tuhan, siapa yang bilang api? Satpam. Terus siapa yang dia bilang, oh Bu Vera, Bu Vera itu. Siapa itu? Ternyata itu tukang beca. Terus saya bilang, ibu ini sampai dikenal loh, sampai tukang beca. Iya loh, gimana gak dikenal, saya ada di gereja gitu kan. Lalu saya ketemu gitu kan, kalau sepertinya pas Natalan, ada event-event. Di gereja tuh ada yang namanya nasi bungkus kan, atau nasi kotak berlebih. Nah saya suka bilang sama para pelayan, itu yang lebih-lebih, ayo bagikan. Kadang-kadang saya bantu, Pak ada sedikit berkat, aduh alhamdulillah gitu ya, puji Tuhan gitu kan. Senang saya, wah dan ternyata kebaikan kita itu diingat orang, amin. Ibu ingat, kita baik sama orang, jangan sama baik, kalau kamu baik, saya baik. Saya heran, kadang orang itu memberi, coba lihat, coba perhatikan Bu. Saya juga, ini apa tradisi yang salah atau bagaimana ya? Jadi mereka itu berbondong-bondong, berlomba-lomba memberi pada orang yang sudah sugih. Coba lihat, kalau sepertinya ulang tahun, yang itu orang ternama, waduh hadiahnya, wah perayaannya besar, dan mereka tuh berbondong. Tapi pas yang ulang tahun itu orang yang gak dikenal, dilirik diucapin aja, ulang tahun dia, nggak pernah traktir. Bu, dengar baik-baik. Jangan kita menjadi orang-orang yang sombong, yang suka merendahkan status orang. Amin. Saya percaya siang ini Roh Kudus ada di tempat ini. Kalau sidang jemaat para wanita di GAB Mahanaim ini rendah hati, saya jamin ini tempat akan menjadi tempat kesukaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir Bu, jadi kita akan menilai apakah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Maka yang ketiga lihat ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa Bu? Pertobatan. Ini hal yang terakhir, yang ketiga. Rasul Paulus mengajar jemaat di kota Korintus. Kalau kamu ingin berkenan kepada Tuhan, bukan dengan kamu melihat sukacita dan duka cita. Sampai Rasul Paulus penekanannya begini. Aku bersuka cita bukan karena kamu berduka cita. Bukan masalah di situnya, bukan saya senang, kamu susah, bukan. Tapi Rasul Paulus yang pertama, ketika kamu tidak jahat sama orang. Kedua, ketika kamu tidak sombong. Dan yang ketiga, Rasul Paulus ditekankan di situ bahwa duka cita yang mendatangkan pertobatan. Artinya apa? Hidup benar. Coba bilang kanan kiri, ibu-ibu tolong bantu saya kok. Bilang gini, sing benar gitu loh. Kalau ngomong sing benar, amin. Kalau janji sing benar, janji tinggal janji. Ya. Kalau ibadah sing bener, amin. Kalau memberi persembahan sing bener, amin. Saya bilang begini, dalam dunia ini yang disejajarkan dengan Allah, agak ngeri juga Bu, yaitu apa? Uang. Coba lihat Ibu, perhatikan. Apakah kamu hamba Tuhan atau kamu hamba Mamon? Harta itu. Saya belajar Bu, sampai sekarang ini didikan saya menjadi gaya hidup anak saya. Saya bilang gini, Joy, kalau kamu mau ibadah, yang pertama yang harus kamu persiapkan adalah persembahan. Iya mah. Dan saya bilang gini, jangan kasih uang-uang jelek. Memang yang menerima, yang lihat, yang ngitung, itu manusia. Tapi ketika kamu memberi, mata Tuhan melihat. Sing benar kalau memberi. Saya mau tanya sama ibu, waktu ibu diberi sama orang,
asal. Ibu senang enggak? Ada orang bilang gini, ini ada baju, tak kasih ya kamu baju, bajunya wis sobek. Ibu senang? Bukannya senang, tapi ibu menjadi sakit hati. Karena orang itu tidak menghargai. Kenapa persembahan di tempat ini pakai amplop? Saya juga di gereja lokal pakai amplop. Beberapa gereja sekarang pakai amplop. Kenapa? Saya ngerti. Karena biasanya jemaat kalau nggak diamplopin itu uang dikucul. Ya Tuhan, ada uang dipelinting kayak rokok. Ya Allah. Saya bilang begini, kenapa orang-orang itu kalau memberi sama Tuhan kok seperti itu? Makanya gereja mengajar, mendidik kita kasih amplop yang baik. Amin. Dimasukkan. Ibu, itu hal sepele. Kelihatannya sepele ya, tapi enggak. Ibu baca di Alkitab. Waktu ada peribadatan, Tuhan Yesus manggil murid-muridnya. Apa yang dilihatkan dalam peribadatan itu? Apakah Tuhan bilang begini, coba lihat pembicaranya? Enggak. Coba lihat pengajarnya? Enggak. Coba lihat para imam dan ahli-ahli Taurat? Enggak. Tuhan ngajar gini, lihat seorang janda miskin memberi persembahan. Berarti Tuhan memperhatikan persembahan. Jujur Bu, sekarang ini di mana-mana sedang digoncang. Ya, gereja-gereja sedang dimurnikan. Mulai dari apa? Cara kita bisa dipercaya. Bagaimana kita bisa mempercaya orang? Saya kalau sepertinya ada orang yang kerja baru gabung kerja ya di tempat saya gitu. Kadang dulu kalau suami saya suka ngasih saya driver. Pertama kali saya pengen tahu ini driver ini benar-benar karakternya bagus apa enggak. Saya taruh itu uang di situ. Taruh aja uang di mobil. Saya hitung sebenarnya. Uangnya agak recekan gitu atau taruh di situ. Tak diamin. Nanti besoknya saya ambil, saya hitung. 1 lembar aja hilang, itu kita bisa menilai apakah orang itu bisa dipercaya atau tidak. Ibu tahu, itu yang membuat hidup saya berubah. Ya, beberapa hamba Tuhan bilang, Bu Vera, saya dengar, loh Bu Vera itu dulunya Bu Ren ya. Ibu tahu Bu Ren? Tidak tahu? Silahkan tanya sama Ibu Gembala, apa itu Bu Ren? Asisten, asisten rumah tangga. Jadi, beberapa hamba Tuhan, loh Bu Vera dulunya Bu Ren? Masa tuh Bu? Iya, saya dulu dari kehidupan yang sangat mungkin bisa dipandang tidak terhormat. Tapi kenapa sekarang saya bisa sekolah, bisa kuliah? Itu siapa yang menyekolah kuliah? Itu adalah orang tua angkat saya. Siapa orang tua angkat saya? Majikan saya. Loh, majikannya, jadi Bu Vera diadopsi saya. Dulu saya pembantu Bu, terus saya diadopsi. Apa langsung simsalabim langsung saya jadi anak angkat? Enggak. Melalui proses. Apa yang membuat ibu majikan saya, nyonya saya itu terbuka hati memeluk saya, bilang Vera, kamu kok enggak makan seharian? Ibu tahu, saya kalau disuruh belanja itu, jadi itu proses Bu, berbulan-bulan. Majikan saya itu memperhatikan saya. Kalau saya disuruh belanja ke pasar, biar itu kembaliannya 50 perak, 25 perak, biar itu cuma kembalian 100 perak, itu saya catat, saya berikan. Tante, ini gini. Oh iya, ini uangnya kembalian. Padahal maaf, iki juraganku iki. Sugih Bu, sugih banget. Kalau cuma 100 perak, aduh itu uangnya itu gede. Itu rumahnya gede, dia punya perusahaan dengan orang Jepang. Jadi perusahaannya itu Sutra. Kalau ibu-ibu tahu ya, Ulat Sutra itu di kota Sumedang terbesar itu Bu. Tapi saya dididik. Kalau ibu mau dipercaya oleh Tuhan, ibu harus dipercaya dulu untuk jadi bendaharanya Tuhan. Amin. Setitik uang pun. Ibu gini, sekali lagi. Jadi ini bicara hal yang ibu harus mengerti. Orang benar, orang hidup dalam pertobatan, dia bisa dipercaya dalam segala aspek. Amin. Suami saya, ya, orang-orang di rumah, kalau ada apa-apa, kalau udah berkaitan dengan uang, udah Kak Vera saja. Di gereja, saya yang nolak-nolak, saya nggak mau.
Kenapa? Karena kalau saya memegang keuangan, saya bilang begini, semua harus beres. Semua, tidak boleh ada satupun. Kenapa? Kita nggak bisa dipercaya oleh Tuhan kalau dalam hal mamon kita nggak bisa dipercaya. Yang setuju katakan amin. Nanti ibu pulang ya, ibu renungkan hidup ibu. Tuhan, aku jahat gak ya sama orang? Aku nih orang sombong apa enggak? Tuhan, aku nih hidup benar apa enggak? Tuhan tolong. Saya percaya hari ini Tuhan pasti memberkati kita semua. Kalau ibu-ibu mau belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang paham berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mengundang hambanya yang melayani musik, mari maju ke depan. Ibu-ibu, sebelum saya tutup kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya Bu, waktu kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, apapun keadaannya, orang benar, orang yang melayani Tuhan, orang yang dekat Tuhan, belum tentu hidupnya juga aman-aman saja. Ada saatnya kita bermasalah, ada saatnya kita juga mungkin mengalami duka cita, ada saatnya kita dikecewakan. Tapi percayalah Bu, waktu kita memiliki 3 sikap ini, percaya kalau ibu tidak jahat, tidak sombong, ibu hidup benar, hidup dalam pertobatan sesuai dengan firman Tuhan, maka seberat apapun beban hidup kita, karena Tuhan menyertai kita, pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan tolong. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kalau ibu hidup sesuai firman, pasti mujizat itu akan terjadi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenarannya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda dan mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Nikmati setiap kalimat dari pujian ini. Dengar sekali lagi, katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Kau tidak jahat, Engkau peduli kepada kami. Ya, karya-Mu sungguh indah Tuhan. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi katakan dengan iman, hayati kalimat pujian ini. Hidupku menggenapi firman. Kalau ibu cocok dengan firman Tuhan, ini yang Tuhan beri, ya. Ada tanda dan mujizat akan terjadi. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku
dari hati kita Kau bersama di dalamku. Jadi saya beri waktu Ibu datang sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan, datang kepada Tuhanmu. Mari mendekat kepada Tuhan. Koreksi hidup kita. Kalau firman hari ini masih menegur, masih menasehati, itu tanda Tuhan baik. Tuhan mau kita lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Ini pengakuan kami di hadapan. Hidupku menggenapi firman. Kami percaya tanda mujizat sertai tiap langkah. Sebab Engkau berserta kami bersama di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Katakan dengan iman, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat. Amin. Saya serahkan pada hamba. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Kebenaran firman-Mu yang menegur setiap kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau hidup disertai oleh Engkau. Kami mau hidup disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Firman-Mu mengajarkan siang hari ini kepada kami. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami boleh melakukan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melihat tanda mujizat menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Pendeta Vera Daniel Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanannya, Tuhan memberkati setiap keluarganya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, biarlah Tuhan membuat berhasil. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hati kami, berbuah lebat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari para wanita yang sudah diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ibu-ibu diberkati oleh firman Tuhan.
Ibu-ibu pingin hidup disertai oleh Tuhan? Ini jawabannya sudah ada ya. Jadi kalau kita mendengar firman di sini jangan cuman sudah cukup di gereja, tapi diingat ya. Didengarkan lagi ibu-ibu. Saya biasanya seperti itu ya. Bukan saya cuman pas mendengar, karena saya sendiri juga biasanya berbicara di tempat ini. Jadi saya ulang, saya dengar. Jangan sampai perkataan saya itu nanti jadi batu sandungan buat yang lain. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Vera sudah memberkati dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ibu-ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sebetulnya kita merayakan ulang tahun Waidhof yang ke-24 ya, 24. Sebetulnya bukan hari ini ya, tanggal 10 ya, 10 April ya, 10 April. Kita merayakan yang ke-24, tapi karena kita ibadahnya di awal, jadi kita rayakan ya. Ini sebagai simbolis saja ya ibu-ibu. Kita sudah 24 tahun ya, seharusnya kita sudah dewasa ya. Jadi jangan seperti firman Tuhan tadi ya. Jangan apa tadi? Yang pertama, jangan jahat ya. Terus yang kedua jangan apa? Sombong ya, tapi di sini tidak ada, semua baik ya, semua baik di sini, puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang penting kita harus selalu bertobat ya. Nah itu kuncinya, puji nama Tuhan ya. Ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita mau memotong tumpeng ya, tumpeng ini mau memotong tumpeng ini ya. Saya persilakan Ibu Gembala. Hah? Oh saya yang motong, nanti saya yang memberikan. Ya terima kasih ya. Mari saya persilahkan nanti Ibu Gembala saya. Silakan Ibu Vera, Daniel. Saya undang Ibu Vera maju ke depan. Kemudian Ibu Gembala, Ibu Evi, silakan maju ke depan untuk menerima.
Mama Esther untuk maju ke depan. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri untuk berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena Engkau sudah menyertai kami semua. Selama 24 tahun kami ada di sini, bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dengan seluruh aktivitas Tuhan, kami percaya Engkau tetap menyertai kami pada hari ini. Biarkan kami menjadi dewasa, menjadi bukan anak-anak gampang, anak-anak yang sudah Engkau proses, dan pada saatnya nanti kami akan timbul seperti emas. Terima kasih untuk segenap firman yang kami terima dan kami kunyah setiap hari Selasa. Tuhan, biarkan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini merasakan cinta kasih Tuhan dan kebersamaan kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Berkati seluruh pengurus dari ketua sampai yang terendah. Kami percaya ketika mereka mau melayani Tuhan, Engkau memberkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, sehingga mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Yang berulang tahun di bulan April, saya persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih. Silakan yang berulang tahun di bulan April, silakan saya undang untuk maju ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun. Tadi ada Bu Feve, kok gak ada? Bu Linda, kemarin yang belum. Mari silahkan Bu. Yang belum bulan kemarin, enggak apa-apa, monggo silahkan. Enggak apa-apa Bu. Silahkan. Bu, ini kenang-kenangan dari Waidof Bu. Foto dulu. Ya sik gurung didoakan. Sik belum didoakan. Ya, ayo
Ibu-ibu, kita arahkan tangan kita buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan April ya. Kami bersyukur Tuhan kalau siang hari ini di hadapan kami ada saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan April. Tuhan, kami percaya biarlah dengan bertambahnya usia, Tuhan akan bertambah-tambahkan hikmat yang dari Tuhan untuk menjadi wanita-wanita yang bijak, wanita-wanita yang mengasihi Tuhan, wanita-wanita yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, ibu-ibu ini boleh menjadi wanita seperti di Amsal 31, di mana nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan menyertai Tuhan ibu-ibu ini sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai dalam rumah tangganya, sertai dalam pekerjaannya, sertai dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri, nanti Ibu Gembala yang tutup doa. Jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan hidup kami sungguh berarti. Berkati kembali hamba-Mu Ibu Pendeta Vera Daniel dalam seluruh aspek kehidupan beliau, dalam pelayanan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemimpin daripada kelompok-kelompok kerja yang dipunyainya. Tuhan, kami percaya beri kekuatan yang baru, beri penghiburan di kala susah, biarkan hidupnya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Berkati Joy, anaknya Tuhan, untuk kuliahnya Engkau menyediakan segala sesuatunya, sehingga Joy bisa lulus dengan predikat summa cum laude, seperti kedua orang tuanya yang luar biasa mencintai Tuhan, orang-orang cakap, orang-orang yang penuh hikmat di bidangnya masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, segala kebutuhan kami Engkau sudah sediakan. Amen. Segala kesehatan kami Engkau yang pelihara. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami dan menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama. Katakan amin, amin, amin. God bless you.